melihat kalau nanti waktunya mencukupi, kita akan lihat hasil swapping kemarin ya. Kalau cukup. Sempat main vlogging nggak kemarin? Sempat ya? Nanti kita rencananya kalau waktu yang cukupi random aja ya. Kalau cukup, kalau nggak cukup ya minggu depan aja kita. Saya akan mulai dari PowerPoint. Saya share screen. Share screen. Oke. Minggu lalu kita sudah melihat sedikit tentang apa itu pendekatan, apa itu properti komersial. Kalau kita kembali kepada mata kuliah pengantar penelitian properti sekian dekade silam, beberapa semester silam itu ya, maka kita tahu bahwa sebetulnya nilai properti itu paling oke untuk properti komersial itu dilihat melalui kacamata pendekatan pendapatan. Dasarnya adalah lagi-lagi dari kita melihat pada ilmu ekonomi. Nah, ini saya memang akan menyampaikan ini berkali-kali supaya kita tidak lupa bahwa manusia itu kita itu dalam ilmu penilaian itu basisnya adalah dari ilmu ekonomi yang selalu melihat bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional. Manusia itu adalah makhluk yang rasional. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional. Itu asumsi dasar ilmu ekonomi. Ini saya ulang berkali-kali nih supaya Anda juga tidak melupakan. Asumsi dasar di dalam kita melakukan membahas mata kuliah di dalam ilmu ekonomi dan kita pakai juga di dalam pendidikan properti itu adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional. Ya tentunya asumsinya namanya juga asumsi ya, asumsi itu bisa benar bisa salah ya. Dalam hal ini ternyata ada beberapa riset yang membuktikan bahwa ternyata nggak benar bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional. Nggak juga gitu ya. Terutama bahwa di ini kalau Anda melihat video, coba deh nanti di YouTube itu Anda cari ada di YouTube orang namanya Dan Ariely. Dan Ariely ini dia adalah seorang ahli behavioral economy. Nah, sekarang ini ada cabang ilmu yang namanya behavioral economy. Behavioral economy itu sebenarnya merupakan gabungan antara ilmu ekonomi dan ilmu psikologi. Jadi ilmu ekonomi kombinasi psikologi gabung jadi satu, namanya behavioral economics. Oh, ini keren ya. Behavioral economics ini dia mencoba untuk mempelajari perilaku manusia. Ini salah satu motornya adalah orang yang namanya Daniel Kahneman. Daniel Kahneman ini adalah pemenang Nobel ekonomi. Yang lucunya dia itu bukan ahli ekonomi, dia itu seorang psikolog. Dia itu malah memenangkan Nobel dalam bidang ekonomi. Daniel Kahneman namanya. Itu riset dia yang paling populer itu dituangkan di dalam buku yang dijuduli Thinking Fast and Slow. Thinking. Jadi kalau menurut buku ini manusia itu adalah ada dua cara berpikir manusia. Yang pertama adalah cara cepat dan cara lambat. Cara cepat ini orang rata-rata akan berpikir dengan cara cepat. Dengan cara cepat ini kita akan tidak mempertimbangkan seluruh fakta, gitu. Tapi kita melihat bahwa ada fenomena langsung kita tarik kesimpulan. Makanya manusia itu cenderung untuk terlalu cepat menarik kesimpulan. Makanya kita tuh banyak percaya pada buah itu banyak percaya ya. Kita banyak percaya pada buah. Kalau kita baca berita itu cenderung judulnya saja gitu. Siapa yang ini teman-teman kita ini kan ngaku enggak ada kalau baca berita judulnya aja gitu. Yang enggak ngaku. Rata-rata seperti itu. Jadi itu bukan hanya kita saja. Rata-rata manusia seperti itu. Karena manusia itu yaitu dia itu cenderung untuk berpikir cepat. Dia yang oleh Kahneman disebut dengan sistem satu.
susah. Berpikir cepat dan most of the time ini benar, tapi kadang-kadang juga tidak sering dia salah. Makanya kita itu kegemaran manusia untuk berpikir cepat, mudah, malas untuk mikir, itu dimanfaatkan oleh ahli marketing untuk membuat semacam ya clickbait gitu-gitu kan. Itu gara-gara dia memanfaatkan manusia maunya berpikir cepat tanpa mau ogah capek itu dimanfaatkan, maunya instan itu dimanfaatkan seperti itu. Terus wartawan detik itu kalau bikin cerita kan judul kan bombastis. Terus Anda kalau baca sharing-sharing di WhatsApp itu kan juga judulnya kan bombastis. Nah itu dimanfaatkan. Terungkap, apa nih terungkap nih? Itu karena kita tuh cenderung untuk berpikir seperti itu. Ada sistem 2 yang disebut dengan sistem 2 itu ada berpikir yang lambat. Berpikir lambat ini kita mempertimbangkan berbagai sisi, berbagai fakta, terus kemudian baru kita melihat. Ini capek. Makanya orang pada malas ya, karena capek perlu tenaga dan waktu. Makanya orang malas. Dan Ariely adalah salah satu ahli bioekonomis. Dia membuktikan bahwa di eksperimen dia itu terbukti bahwa manusia itu ternyata tidak rasional. Manusia itu tidak rasional, cenderung irasional, dan bahkan dia cenderung untuk berbuat bohong. Kalau dia sudah dan dia menjustifikasi perbuatan bohong dia itu sehingga seolah-olah dia itu tidak merasa berdosa. Makanya dia disebut dengan dia menyebut ada yang namanya fudge factor. Fudge factor itu adalah cara untuk menjustifikasi sudah berbuat salah. Misalkan ini nih, misalkan saya kemarin itu, misalkan saya nih, kalau saya besok ya, hari ini atau besok. Oh ya, hari ini saya ngajar sampai jam 12, sampai jam 1 ya, jam 1. Kemudian jam 2 ada rapat sampai waktu yang tidak tahu selesainya kapan. Nah, saya tidak tahu selesainya kapan. Terus nanti jam 5 apa jam 4 ya? Lupa. Jam 4 ada rapat lagi. Waktu yang selesainya nggak tahu saya kapan. Nah, ini kan berarti apa nih? Berarti saya sholat zuhur berpotensi terlambat. Karena jam 1 saya baru selesai ngajar. Padahal kan sholat zuhur itu harus dikerjakan pada awal waktu, bukan harus disarankan dikerjakan pada awal waktu. Sehingga nanti fudge factor saya kan bilang begini, saya tidak bisa mengerjakan sholat pada awal waktu karena saya tadi ngajar sih. Rapat mulu ngajar, sehingga sholat zuhur juga tidak awal waktu, asar juga lewat karena ada rapat, gitu kan, maghrib juga, karena rapat selesainya baru 6:30, baru selesai rapat, itu maghrib juga lewat. Gitu. Nah ini fudge factor, ya alasan kita untuk merasionalisasi bahwa kita itu berbuat salah, tapi kita tuh gimana caranya supaya tidak merasa berbuat salah. Gitu. Itu yang disebut dengan fudge factor. Ya, kalau Anda lihat video-video Daniel Kahneman Dian Ariely di YouTube itu ada. Buku dia tuh yang paling terkenal punya trilogi buku tentang waktu manusia yang tidak rasional itu. Salah satunya itu yang paling top menurut saya, paling top itu adalah buku kedua, judulnya Irrational Yours. Ini kalau ada rezeki itu barangkali bisa dibeli. Itu keren. Nah, jadi gitu. Asumsinya adalah manusia itu adalah makhluk yang rasional. Karena dia rasional berarti dia itu apa memaksimalkan utility atau manfaat. Ini sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Tapi akan saya terus ulang-ulang. Karena ini jangan sampai lupa, karena ini adalah asbabun nuzul dari ilmu yang kita pelajari selama 3 tahun di STAN. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional. Dia itu selalu mementingkan utility atau manfaat atas apapun yang dia punya, apapun yang dia pakai, ya motor, laptop, pacar, suami, istri, ya itu dimaksimalkan semuanya itu. Kalau saya punya pacar yang rajin, pinter, ya saya tak manfaatin, saya tetapkan pinjam aja saya. Ngapain saya nyatetkan bisa pinjam ngapain? Saya pinjam aja dia cari tanya, pinjemin aja nanti. Kalau ada tugas-tugas kerjain dong, kita kerjain berdua aja lah. Modusnya kita kerjain berdua, ujung-ujungnya adalah dia yang ngerjain kan. Kita numpang aja. Gitu. Itu adalah memaksimalkan utility, memaksimalkan manfaat. Properti juga sama, Mas. Properti juga sama. Jadi kita itu kalau punya properti, maka kita harus kita manfaatkan seoptimal mungkin. Manfaatnya kan susah ukurnya ya.
Susah ukurnya kan. Kalau Anda misalkan lari maraton, apakah saya sudah dinyatakan sukses lari maraton? Ukuran suksesnya apa nih? Oh begitu. Garis-garis itu sukses kan? Kelihatan. Oh, Anda sudah lari sepanjang 42.000 kilometer, itu berarti maraton. Kalau 42 kilometer, berarti Anda sudah maraton. Oh, saya sudah lari sprint 100 meter, tembus garis-garis, oh berarti cocok. Oh, Anda sudah dapat medali emas di PON Papua, oh berarti cocok. Sukses itu seperti itu kan. Oh, saya sudah dapat nilai 90 pada mata kuliah pengantar properti residensial, penilaian properti komersial. Wah, cocok. Nah, itu harus diukur ya. Masalahnya adalah bagaimana kita mengukur manfaat. Saya punya properti, saya ingin memanfaatkan utilitas atau manfaat dari properti itu, dari ruko itu loh. Bagaimana saya memanfaatkan? Ya, susah kan ukurnya. Sudah senang itu gimana? Makanya cara yang paling gampang di dalam yang sering dipakai orang adalah satuannya adalah uang. Ya saya mau dapat mengoptimalkan manfaat atas properti saya. Ini kalau saya mempunyai duit yang optimal dari rumah yang saya punya, dari ruko yang saya punya, dari kos-kosan yang saya dapat gitu. Kalau sudah oke banget, sudah rupanya sudah set, ini ya berarti ya ini adalah dapat utilitas saya. Saya sudah berhasil memaksimalkan manfaat. Berarti duit yang saya terima ini banyak. Nah itu. Nah inilah makanya dengan demikian, karena satuannya adalah uang, semakin besar manfaat yang saya terima, kan berarti semakin banyak uang yang saya terima itu, bos. Dengan demikian maka kita sampai kepada ini nih, sampai kepada yang ada di depan Anda ini, bahwa nilai, kalau nilai itu merupakan kita terima sebagai ukuran dari manfaat ya, nilai itu akan optimal kalau uang yang saya peroleh dari income dari properti itu adalah optimal. Nah, ini adalah basis dari pendekatan. Kalau saya bisa mengoptimalkan duit yang saya dapat dari ruko yang saya punya, ya ini sudah oke nih kita nih. Ini kita sudah oke nih, tinggi kita pas nih. HIRBSUS dapat kita, HBU dapat kita, ganteng kita, optimal berarti ya. Nah, salah satu variabelnya adalah lokasi biasanya ya. Bukan satu-satunya sih, tapi memang lokasi ini konsisten dia berpengaruh positif terhadap tingkat, terhadap nilai. Memang kita di penilaian dua kali kita melakukan penelitian terkait dengan faktor yang berpengaruh terhadap nilai properti dengan menggunakan metode yang berbeda. Itu yang konsisten, berpengaruh positif, berpengaruh signifikan terhadap nilai properti ya lokasi itu. Ini yang konsisten ya, lokasi terus itu lokasi emang dia ngaruh itu. Nah ini adalah makanya yang saya buat di sini di slide ini saya bilang bahwa income ini dia akan ngaruh terhadap nilai. Bukan hanya ngaruh ya, tapi nilai properti itu sebetulnya ditentukan oleh seberapa canggih dia dalam menghasilkan uang. Semakin canggih properti itu menghasilkan uang, ya nilainya semakin tinggi. Kalau dia nggak seberapa optimal dia duitnya ya sudah jual aja lah, buang aja lah itu tidak kontribusinya kurang loh, kira-kira begitu. Makanya ini yang saya tulis di judul slide saya ini adalah apa yang dimaksud dengan itu, apa yang dimaksud dengan income itu. Di bagian kanan slide saya itu ada persamaan ya, saya tidak ingin ini sudah Anda lihat minggu lalu ya. Tentunya saya ini tidak perlu Anda hafalkan. Tidak perlu dihafalkan, cuman kita harus pahami bahwa untuk mengestimasi income itu kita memerlukan dua komponen, yaitu omset yang disebut dengan revenue di sini, ini yang disebut omset, alias penghasilan pokok dan biaya-biaya.
Baru nanti kita dapat income. Nah, inilah yang nanti akan menjadi dasar bagi Anda di dalam menilai properti dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat sebetulnya dalam konteks penilaian dengan menggunakan pendekatan pendapatan itu apa aja sih yang mesti kita betul-betul perhatikan gitu ya. Karena kan gini Mas, karena kan seperti ini ya, seperti ini. Nah ini, bahwa nilai itu kan berbanding lurus dengan income. Bottom line-nya itu adalah income, duit. Sehingga apa? Yang menjadi penentu nilai properti itu adalah duit yang kita peroleh dari properti itu. Bukan kita peroleh dari yang lain-lain ya, bukan. Bukan kita peroleh dari sumber yang beda-beda, bukan. Tapi sumber yang kita dapat itu satu-satunya, bukan satu-satunya ya. Harus kita lihat dari properti itu. Yang kita cek adalah duit yang ngalir dari properti. Bukan duit yang ngalir dari anak-anak, bukan. Bukan duit yang ngalir dari kita jualan motor, bukan. Bukan duit yang ngalir dari kita jualan mobil, bukan. Bukan duit yang ngalir dari kita jualan diri kita, bukan. Bukan duit yang tapi gini loh ya, jual diri itu jangan diartikan negatif ya. Saya ini juga sekarang lagi jual diri loh. Saya ngajar ke Anda, ini kan kata saya jual diri saya ya kan. Jualan saya, yang saya jual adalah saya sendiri. Yang beli siapa? Stan, yang beli untuk Anda. Ini sudah mikirnya sudah aneh-aneh aja nih, ngomong jual diri langsung mikirnya. Tapi ya juga sih, betul juga sih. Tapi seperti itu ya kira-kira. Jadi gini, yang nanti Anda lihat ketika Anda menilai dengan income, metode income itu properti yang sumbernya, kebalik, income duit yang sumbernya dari properti aja. Dari ruko, dari rumah, dari kantor, dari hotel. Itu saja. Bukan dari sumber yang lain-lain, bukan yang lain. Kalau nanti Anda dapat melihat laporan keuangan, ada penghasilan yang diperoleh dari misalkan pelepasan aset, oh bukan, tidak masuk. Mohon maaf nih, tidak masuk nih ya, tidak masuk. Jangan dihitung nih jangan dihitung nih untuk menilai income, jangan dihitung, tidak termasuk. Jangan. Nah, itu. Sehingga sebetulnya ketika nanti Anda nggak bisa. Nah, ini dia. Nah, ketika Anda menilai taxation office ini pakai metode income, maka yang harus Anda lihat adalah ini. Nah, ini yang harus Anda lihat. Apa kok ini? Mengapa kok ini yang harus dilihat? Karena ini rent. Revenue itu asalnya dari rent, dari sewa. Sewa ini muncul karena ada space yang dipakai. Space yang dipakai. Sehingga di sini kan dibilang di sini rent berapa kan? Nah, orang bisa kerja di Paxson kalau dia bayar sewa sebesar 135.000 per meter persegi per bulan. Kalau dia nggak bayar sewa segitu, lo keluar deh dari Paxson deh. Kamu nggak punya hak tinggal di sini nih. Dirimu bisa tinggal bisa tidur dan bisa makan enak di PJME karena dirimu bayar 1 tahun sebesar 12 juta. Sehingga kamu boleh tuh kalau mau tidur di sini, boleh kalau kamu mandi di sini, boleh kamu kalau nerima pacar di sini, boleh kalau kamu pacaran di sini. Silakan saja karena kamu bayar 12 juta kepada saya 1 tahun. Kalau kamu nggak bayar 12 juta ke saya setahun, ngapain lo tinggal di sini? Pergi sana. Nggak bayar kok tidur, nggak bayar kok mandi di sini. Emang ini rumah nenek lu apa gimana? Kan begitu Mas. Betul nggak? Ini kan bukan rumah saya, bukan rumah nenek lu cabut deh gitu. Nah, kan gitu. Ini kan sehingga seperti yang saya katakan pada pertemuan pertama kalau nggak salah ya. Properti komersial. Itu yang dijual apa sih sebetulnya? Yang dijual itu bukan space-nya, Pak.
bukan kamarnya, bukan kantornya, bukan kamar mandinya, bukan tempat tidurnya, tapi yang dijual adalah hak untuk tidur, hak untuk mandi, hak untuk nonton TV, hak untuk kerja, hak untuk pacaran. Dalam Priceline Institute dia sebut dengan bundle of rights. Di dalam slide ini disebut dengan use of space. Nah, hak untuk menggunakan ruangan. Harganya berapa? Kalau di sini adalah 145.000 per meter. Di BCA ini berapa harganya? 12 juta per tahun. Sehingga sebulannya 1 juta ya. 1 juta sebulan. 1 juta sebulan. Itu yang dijual. Nah, itu. Itu asalnya dari mana ya? Kalau ini kan jelas ini karena saya menggunakan space di Paxson, maka saya boleh bekerja di Paxson. Saya boleh pakai toiletnya Paxson. Saya boleh rapat pakai aulanya Paxson. Boleh saya boleh parkir di basementnya Paxson. Boleh saya gitu. Karena saya bayar 135.000 per meter persegi per bulan. Anda tinggal di PJMI, boleh tidur di situ, boleh makan di situ, boleh bawa motor naruh di situ, silakan. Karena bayar 12 juta per tahun, 1 juta per bulan. Kalau nggak bayar itu, ya lu jangan di sini deh. Banyak ke orang yang ngantri mau tinggal di tempat gue. Lu kalau kamu nggak mau bayar, jangan ke sini lu. Nah, makanya yang menjadi income di dalam pendapatannya ini yang saya maksud di sini income, itu sumbernya hanya satu saja, yaitu rent, sewa. Rent, sewa. Bukan yang lain-lain, sekedar satu saja ya, sewa itu bukan yang aneh-aneh, bukan yang lain-lain. Satu saja, sewa. Nah, itu harus diingat-ingat ya. Nanti akan kita lihat nanti seperti apa belakangan perbandingannya seperti apa. Nah, itu mengenai Paxson ya. Selain sewa apa lagi nih? Nah, ini. Ada tahu gedung ini nggak? Ini gedung ini punya Kemenkeu gedung ini, Mas. 2009, ada sudah masuk kan di 2019-an ya? Kita 2019 itu ada acara loh di gedung Danapala ini. Ada waktu itu seminar penilaian sumber daya alam. Ikut nggak? Belum, Pak. Kami baru masuk di akhir tahun. Oh, oke. Belum sempat masuk ya. Saya juga waktu itu juga baru masuk terus kemudian dimintain tolong. Pak, ikut acara ini, Pak. Oh, ya, saya ikut aja kan. Ternyata saya didapuk jadi disuruh jadi moderator. Waduh, moderator. Yang jadi pembicaranya itu adalah dirjen, salah satunya adalah dirjen kekayaan negara di JKN. Sekarang dia ganti ke dirjen, lupa siapa, Pak Isa dirjen apa sekarang. Nah, ini tak kerjain Pak Isa itu. Kan tak baca biografinya kan, baca CV-nya, ternyata Pak Dirjen ini lahir di Jombang. Nah, pas saya membacakan CV-nya Pak Isa ini, saya bilang, wah, Pak Isa ini memang luar biasa, Pak. Prestasinya banyak banget. Nah, ini yang beliau ini jangan lahirnya itu coba lihat, bahasanya lahir di Jombang. Wah, ini kan Jombang ini kota yang gila-gilaan ini, Pak. Yang pertama, Nur Kholis Majid, itu Jombang. Gus Dur, itu juga dari Jombang. Tokoh-tokoh terkenal itu banyak dari Jombang. Termasuk Rian, itu juga dari Jombang. Tahu Rian nggak? Pernah dengar orang nama Rian? Pernah ya? Atau belum ya? Pernah, Pak, tapi nggak ingat siapa. Rian itu pembunuh serial di Indonesia. Dia itu pernah ditangkap gara-gara memutilasi orang di Depok. Depok apa Bogor ya? Lupa saya. Kalau di Depok di Bogor. Dia asalnya Jombang. Jadi dia itu melakukan hubungan sesama jenis, terus kemudian dia membunuh pacarnya itu dibunuh. Pokoknya ada beberapa orang, banyak korbannya. Jadi dia itu serial killer sebenarnya, si Rian ini. Dia lahir dari Jombang, Pak. Lahir di Jombang. Tak bilang begitu kan, Pak Isa ini lahir dari Jombang. Jombang ini kota terkenal. Gus Dur dari Jombang. Nur Kholis Majid dari Jombang. Ponpes Tebireng, asalnya di Jombang adanya. Terkenal. Rian, asalnya dari Jombang juga. Si pembunuh berjarah di luar itu. Si audiens pada ketawa. Saya dijauhi sama kaprodinya Pak Eri waktu itu. Wah, ini masa dirjen nggak kerjain Pak.
biarin aja kan. Soalnya pendapataannya juga oke, coba bahannya juga santai aja dia. Nah ini, dan apalah ini Pak, disewain Pak. Jadi waktu itu kita nyewa untuk acara seminar itu. Nyewa. Jadi kalau misalkan ini, vaksin ini ya, dia kan ada aulanya tuh. Kemudian kalau kita misalkan sewa aula itu untuk kawinan gitu ya, kawinan, oh itu masuk ke dalam income Pak. Masuk ke dalam definisi income di sini Pak. Nah, ini masuk ke dalam. Mengapa? Karena dengan membayar sewa di dana pala ini, kita jadi punya hak untuk menggunakan dana pala untuk acara seminar. Nah, waktu itu saya lihat tuh, dan saya pulangnya sengsara tuh. Sengsara saya pulangnya. Saya pulang itu jam berapa? Setengah limaan kalau nggak salah dari dana pala. Terus ternyata waktu itu ada demo di sekitar gedung DPR. Gara-gara undang-undang Cikal itu. Kita kerja Cikal itu demo, ada kerusuhan di sekitar Palmerah, sehingga kereta api, saya kan naik kereta api ya, saya rocker ya, rombongan kereta ya, itu di stop sampai Kebayoran Lama di stop, nggak sampai itu, sehingga kita terperangkap di Tanah Abang sampai malam. Itu sengsara ya, sengsara. Akhirnya pulang naik busway, orang-orang pada naik busway semuanya, busway itu penuh sekali, itu mengerikan. Saya naik busway, saya pindah dari luar Tanah Abang naik busway sampai ke Kebayoran Lama nggak, di situ baru ada kereta ke arah Serpong. Nah, sengsara. Nah, kita berhak menggunakan, bukan berhak ya, kita boleh menggunakan dana pala untuk acara seminar, untuk acara diskusi, untuk mengundang orang ramai, karena kita sudah bayar ke dana pala. Kita sudah bayar ke sini. Jadi apa? Ada use of space. Nah, ini yang saya bilang use of space di sini. Di sini yang kanan. Ada use of space. Kita bayar, kita membeli hak untuk menggunakan dana pala untuk acara seminar. Nah, sehingga kalau ada disuruh menilai dana pala, oh bisa dimasukkan sebagai komponen income. Nih, Anda disuruh menilai ini, vaksin, aulanya disewakan untuk orang kawinan, untuk wisuda anak-anak, wisuda anak sekolah. Jadi anak saya waktu itu juga SD, dia wisuda SD di Titan Center, itu salah satu gedung kantor di Bintaro, di dekatnya Rumah Sakit Premier. Dekat Kapustan itu ada gedung kantor namanya Titan Center. Itu waktu itu anak saya SD itu sudah SD dulu, sampai sekarang sudah wisuda juga di Titan Center itu. Nyewa bayar itu. Nah kalau disuruh nilai Titan Center, makanya uang hasil sewa untuk anak-anak sekolah, anak sekolah masuk ke dalam definisi income sini. Masuk. Nah, masuk. Mengapa? Karena ada use of space berupa apa? Berupa pemanfaatan aula untuk wisuda. Nah, waktu kita wisuda. Nah, itu. Ini, lah kalau ini, parkir kira-kira masuk dalam definisi income nggak? Mas. Kenapa Bud masuk Bud? Oh, saya Pak? Kenapa masuk Bud? Oh, karena dia bayar Pak. Terus kita juga kalau naruh mobil kan misalnya itu di basement atau misalnya naruh motor di basement itu kan tempatnya dipakai Pak. Seharusnya dia bisa memanfaatkan untuk hal lain, itu malah terpakai buat parkir. Jadi ada use of space ya? Ada dipakai. Mengapa kok kita bisa pakai parkir di situ? Ya karena kita sudah nyewa sebetulnya. Nyewa berupa sejamnya kita bawa motor, pasar ya nyewa sejamnya 1.000. Itu berapa? 1.000 ya? Semuanya sejamnya 1.000. Makanya nanti kalau ketika Anda membaca laporan keuangan, ada penghasilan di situ, Anda telisik di situ. Ayah dimasukin penghasilan di dalam laporan keuangan, ini apa aja yang dia masukin ini? Oh, penghasilan tidak berupa sewa gedung. Nah, sewa gedung. Itu catat sewa gedung. Sewa aula, catat sewa aula. Penghasilan parkir. Kayak itu adalah use of space. Nyewa, kita nyewa. Kita nyewa. Parkir itu kita nyewa loh. Sehingga kalau kita nggak bayar parkir, ya kita nggak boleh kita naruh motor di situ, nggak boleh. Nggak boleh kita. Nah, makanya penghasilan berupa parkir itu termasuk ke dalam definisi income di dalam penentuan properti dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Mengapa? Karena dia adalah rent.
Siapa yang ngerem? Nah, siapa yang ngerem? Yang ngerem adalah mobil. Sehingga di sini, kalau di sini dia bilang berupa rent, ya ini bisa rent itu untuk manusia atau untuk non manusia. Untuk manusia contohnya apa? Ini untuk rent manusia nih contohnya nih. Saya manusia yang pakai manusia. Ini saya yang pakai manusia juga. Ini saya yang pakai bukan manusia ini. Saya yang pakai adalah kendaraan, motor, mobil itu ya. Wah, jadi karena bentuknya sewa, jadi dimasukkan. Ya, jadi dimasukkan ke dalam ini nih, ke dalam. Nah ini masuk ke dalam income. Mengapa? Karena ada use of space. Jadi dengan kata lain, income-nya muncul karena ada penggunaan space. Kalau income muncul tidak dari penggunaan space, ya bukan. Nah, jangan diikutin ke sini. Bisa. Karena apa? Yang kita cari itu adalah seberapa mampu properti itu menghasilkan duit. Seberapa mampu dia menghasilkan duit. Kalau duitnya tidak dihasilkan dari properti itu, ya jangan dimasukkan. Nah, gitu sebetulnya. Itu sebetulnya intinya dari pendekatan income kan seperti itu sebetulnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Di sini ada yang ditanyakan sampai di sini sebelum saya lanjut lagi, sebelum kita jalan lagi ke berikutnya. Belum ada kayaknya, Pak. Belum ada ya. Saya tak minum dulu ya. Lama-lama haus juga. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya. Setelah kita mendiskusikan income, ya, temannya income itu ya biaya. Temannya income itu adalah biaya. Temannya income itu adalah biaya. Nah, sama seperti income, maka biaya yang bisa kita perhitungkan di dalam pendekatan pendekatan income itu adalah biaya yang betul-betul dengan properti ini. Jadi apa Mas? Kalau tadi income kita melihatnya dari yang fully connected dengan properti, biaya juga kita melihat yang fully connected dengan properti. Ini ada beberapa contoh yang di sini. Ada maintenance, ada taxes, ada management. Nah, ini tiga hal yang apa ya? Ya contoh lah ya, sekedar contoh lah ya. Kalau kita berbicara ke konteks kita sekarang ini di Indonesia, maka yang pertama kita lihat adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan. Pajak yang bisa kita perhitungkan sebagai biaya di dalam penilaian properti dengan menggunakan pendekatan income adalah pajak yang berhubungan langsung dengan untuk properti. Khususnya adalah pajak bumi dan bangunan. Mengapa? Nah, mengapa? Masih ingat definisi PIB itu dikenakan atas apa tuh? PIB itu dikenakan atas apa? Atas apa PIB? Masih ingat nggak di Undang-Undang PDRT ya? Mungkin pertanyaan saya ganti. Mungkin nggak orang yang nyewa itu bayar PBB? Enggak, Pak. Mengapa enggak, Put? Oh, yang bayar PBB pemilik. Oke, yang bayar PBB adalah pemilik satu. Kalau misalnya sebentar. Contohnya mana sih? Nah, ini terjadi ketika saya ngontrak rumah di Japos. Jadi ada perumahan namanya Japos. Saya nggak tahu singkatannya apa Japos itu, tapi kita berkelakar bahwa Japos itu singkatannya adalah Jakarta pojok sekali. Lokasinya di dekat kampus lokasinya.
dekat kampus Tan. Itu kalau musim hujan. Nah ini nih, bulan akhir tahun sama awal tahun nanti Desember, Januari, Februari kita yang tinggal di Japos itu ketir-ketir kita. Hati itu begini. Karena dia kalau hujan itu banjir. Kalau hujan itu banjir. Pernah saya suatu saat nggak ada angin, nggak ada hujan, cuaca cerah kayak gini, kan sekarang lagi cerah di tempat saya nih. Cerah, banjir, tahu-tahu Pak. Itu sungai itu luap, kita di pinggirnya ada sungai yang capainya kali Pesanggerahan. Tahu-tahu luap banjir, Pak. Di jalan tahu dulu kok banjirnya kenapa nih, Pak? Wah ternyata hujan kiriman. Jadi di daerah Bogor itu hujan, airnya bucuk sampai ke tempat saya banjir. Pernah suatu saat saya pulang kampung sama istri saya, ditelepon, Pak ini rumahnya kebanjiran. Waduh, gimana? Lagi di kampung ya saya, rumahnya kebanjiran. Jadi pas lebaran itu. Nah, balik ke Japos lagi, itu kerjaan kita adalah bersih-bersih, Pak. Di dalam tuh lumpurnya banyak banget. Jadi, bersihin kedua, kacau juga. Dan waktu itu kita bikin perjanjian dengan saya ngontrak di situ cuma setahun aja ya. Setahun itu cuma kuat setahun. Bikin perjanjian sama si ibunya yang punya rumah itu, kalau dia tuh net maunya. Jadi yang punya rumah itu terimanya itu maunya net. Bayar kontrakan itu net. Pokoknya net. Lah kalau ada biaya gimana? Oh net. Cuman kalau perbaikan gimana Bu? Oh perbaikan nanti biar kita yang perbaiki Pak. Gitu. Kalau misalkan ada jendela keropos makan raya, nanti dia perbaiki. Pompa air rusak dia perbaiki. Ya. Tapi kalau misalkan ada apa? Biaya selain perbaikan rumah ya saya nggak mau tanggung. Nanti tanggungan jadi tanggungan Bapak. Kira-kira seperti itu bunyi perjanjian. Jadi ketika di SPPT mampir dari pihak Pak RT itu ke tempat saya ya, ke kontrakan saya, mau nggak mau saya harus bayar itu. Karena ya perjanjiannya seperti itu. Karena kalau kita lihat di pasal-pasal di Undang-Undang PDRT ternyata yang disampaikan oleh ibu itu yang posisi ibu itu ada betulnya juga. Karena di sini dibilang bahwa yang bayar PDP itu adalah orang yang mendapatkan manfaat dari objek pajak sebetulnya. Nah kalau itu sebenarnya konsisten dengan ini sebetulnya use of space ini sebetulnya. Karena konsisten dengan use of space. Jadi kalau saya ngontrakin rumah, terus kemudian di dalam bukti tadi, kalau saya tadi kan kebetulan yang bayar kan saya selaku mengontrak ya. Tapi kan kalau di sisi lain kan kadang seperti di dalam bukti tadi bahwa yang bayar kan pemilik, kan. Jadi seperti itu, seperti yang ketika saya ngontrak rumah di Australia pas waktu sekolah kemarin itu, saya nggak bayar pajak mereka namanya land tax ya. Saya tidak bayar land tax. Yang bayar itu adalah si pemilik kontrakan. Kontrakan dia yang bayar. Jadi saya bayar udah bersih aja. Udah saya nggak mau di ini. Maintenance juga dia nanggung itu ya. Saya nggak nanggung maintenance. Kalau maintenance kecil itu ya saya nanggung. Kalau maintenance gede ya kayak pintu rumah, kunci rumah rusak itu ya dia yang nanggung gitu. Kompor rumah rusak ya dia yang nanggung. Tapi kalau misalkan ya ganti bola lampu yang mati itu ya saya yang nanggung. Tapi pajak-pajak itu yang nanggung adalah yang punya rumah. Nah, seperti ini kan berarti ini kan kayak gini seperti pajak itu muncul, PBB itu muncul akibat dari saya mendapatkan manfaat dari penggunaan rumah itu atau kantor itu atau hotel itu. Apa manfaat yang saya terima? Ya tadi itu. Nah, saya ngontrakin itu, dapat saya dapat duit ya itu manfaatnya. Nah, sehingga ketika saya harus bayar PBB, karena PBB itu asalnya ada dari karena saya ada use of space itu berupa space rumah dan seterusnya itu, ya itu bisa saya kurangkan, saya biayakan. Karena itu terhubung langsung dengan rumah, kantor, hotel yang saya kontrakin itu. Makanya dia bisa saya kurangkan ini PBB ini pajak. Jadi di sini kalau dia bilang apa nih? Real estate taxes. Nah, ini tadi kita konteksnya PBB. Itu bisa kita kurangkan. Nah, itu. Apalagi yang bisa kurangkan? Pernah dengar ini kan? Pernah dengar gedung Kejaksaan Agung kebakaran ya? Pernah dengar kan ya? Berikutnya adalah
Yang bisa kita kurangkan di dalam menghitung income, net income itu adalah asuransi. Tidak semua asuransi, tapi asuransi yang berhubungan dengan properti. Contohnya adalah asuransi kebakaran. Ini, contohnya kebakaran. Premi asuransi yang kita bayarkan itu merupakan biaya yang harus kita perhitungkan di dalam ngitung income nanti, ngitung net income. Ini. Nah, ini kayak gini nih contohnya nih. Nah, ini sebetulnya kan pihak asuransi sendiri sebenarnya kan nggak mau kan gedung itu terbakar, nggak mau. Makanya dia kalau kita mengasuransikan kebakaran gedung kita dari perlindungan kebakaran kepada pihak asuransi, itu kan sebetulnya kita mengoutsourcingkan pekerjaan untuk melindungi tempat kita dari kebakaran kepada pihak lain. Nah, gitu ya. Contohnya apa nih contohnya? Ya, contohnya adalah sprinkler, hidran, gitu ya. Nah, ini saya mau nanya nih. Dulu kan pernah kuliah di STAN ya? Sekarang juga masih kuliah di STAN. Pernah ngampus kan ya 1 semester kan ya? Nah, ngampus kan? Dirimu di Tekbar tahu pernah belajar sprinkler nggak? Di mata kuliah teknologi bangunan. Sprinkler. Pernah, Pak. Pernah kan ya? Pernah merhatiin nggak ketika dulu kuliah di STAN 6 bulan pertama itu ada sprinkler di kelas nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada kan? Oke. Hidran. Ada nggak hidran pernah merhatiin di kampus? Ada nggak hidran? Untuk kepentingan pemadaman kebakaran nih? Ada, Pak. Pernah. Ada ya? Ya biasanya warnanya merah-merah atau putih. Merah biasanya warnanya ya. Pernah? Iya, pernah. Iya kan? Pernah ngecek nggak hidran itu bisa fungsi apa enggak? Pernah tahu dicek nggak hidran itu fungsi apa enggak? Nggak pernah lihat, Pak, saya, Pak. Nggak pernah lihat kan? Saya juga nggak pernah lihat, sama kita masuk. Ini sekarang saya kan lagi di kantor nih, di ruang rapat. Pak lihat ini kan? Nggak ada sprinkler, Mas. Nggak ada sprinkler. Ini di gedung K, ini kalau tak lihat-lihat di luar, saya juga nggak melihat ada hidran, Mas. Ada nggak ya? Yang ada listrik di pojokan sana ada. Tapi hidran nggak kelihatan, Mas. Jadinya apa nih? Tapi di sini adanya itu nggak tahu. Itu ada ponjolan itu apakah lampu atau alarm kebakaran? Saya nggak ngerti. Ini lampu. Ini nggak pernah ngelihat dia menyala. Nah, jadi ini tipikal gedung pemerintah itu seperti itu. Saya nggak tahu ini asrama yang dibangun sekarang ini ada gituannya apa enggak. Harusnya ada ya, gedung baru bisa enggak ada, malu-maluin aja. Tapi di tempat yang saya sekarang nongkrong ini enggak ada di sini. Enggak ada, sprinklernya enggak ada. Jadi kalau ini kebakaran ya, gedung tempat saya ini kebakar, listriknya konslet ya udahlah, selamat tinggal aja kayaknya. Jadinya kayak gedung kejaksaan itu jadinya. Islam itu. Nah ini berbeda Mas dengan yang saya alami, yang saya lihat di Australia. Waktu itu saya ngontrak rumah, ya bukan rumah yang keren sih ya, jadi ya rumah rumah murah meriah lah, namanya mahasiswa ya, mahasiswa kan punya duit berapa sih itu, jadi kita nggak mungkin. Ya saya kontrak itu apartemen 2 kamar. Jangan bayangkan apartemen di kita itu kayak apartemen di Australia itu kayak apartemen The Breeze gitu, pernah lihat The Breeze kan, seberangnya itu kan, seberangnya Begala Plaza itu. Jangan bayangkan seperti itu mas apartemennya, mungkin lebih pas disebut rumah susun, rumah susun. Yang kita sewa itu rumah susun. Itu rumah susun yang kita sewa. Tapi saya lihat mas, di situ tuh dipasang fire alarm. Jadi alarm untuk asap itu, untuk asap. Kalau dia ada asap dia berbunyi gitu. Jadi bunyinya kencang mas. Itu kita perhatikan, kita alami, jadi ribut sendiri kita. Kita malah kaget sendiri kita. Itu 2 pisau bermata 2. Yang pertama adalah bisa ngerepotin. Yang penting kita kan tahu sendiri ya orang kita kalau masak kayak apa sih gitu kan. Goreng-goreng itu kan, masaknya kan kemana-mana. Ya itu bunyi mas, bunyi kencang bunyi aduh. Wah goreng ikan, waduh. Jadi kita malah bingung sendiri, waduh gimana nih? Akhirnya waktu itu saya cari kursi, manjat kursi,
Terus itu alarmnya tak tutupin pakai tas kresek supaya asapnya nggak masuk ke situ. Lama-lama mati sendiri dia lama-lama. Terus pintu jendela dibuka semua supaya itu asapnya tuh keluar itu ya, keluar. Nah, baru ya berarti kalau kita masak itu ya akhirnya terus sejak itu kalau masak nggak berani yang aneh-aneh. Soalnya kayak gitu. Parahnya Mas, parahnya ini alarm kebakaran itu terhubung ke komputernya dinas pemadam kebakaran. Parahnya di situ parahnya. Saya tahunya itu karena suatu saat pernah diajak oleh sponsor beasiswa ke kantor pemadam kebakaran. Nah, kita diajak main ke semacam apa ya, semacam ruang kontrol mereka lah. Isinya monitor komputer, banyak banget monitor. Itu ada peta gitu. Nah itu dia cerita kalau ada alarm kebakaran yang bunyi, itu nanti di peta dia itu kedip-kedip. Langsung dia ngirim mobil misalnya jebret gitu. Jadi kalau bayangan saya berarti kemarin ketika tempat saya itu bunyi duit kayak gitu itu ini kedip-kedip nih orang ini berarti kedip-kedip bahaya urusannya kalau sampai dia datang terus nggak ada kebakaran, wah itu bisa kena polisi seharusnya. Ternyata begitu Mas. Dan itu mereka secara rutin Mas dicek Mas. Setiap 6 bulan itu rutin mereka ngecek. Ada petugas datang melihat itu masih fungsi apa enggak alarm kebakaran saya. Kalau enggak fungsi diganti sama dia, diganti dengan yang baru. Rutin dia ngecek Mas, ngecek dulu. Nah, ini kan sebetulnya dia ngecek itu kan bukan gratisan Mas. Dia ngecek itu karena kontrakan yang saya pakai itu diasuransikan. Yang asuransikan ya si yang punya rumah, bukan saya. Kalau saya mau ngapain kan, duit nggak ada masa mikir asuransi, yang ngapain buat makan aja ya. Yang asuransikan yang punya rumah, yang punya rumah ngasuransi kebakaran. Ya preminya itu salah satu servisnya adalah ngecek secara rutin tuh fire alarm itu masih jalan apa enggak. Alarm itu masih jalan apa enggak. Nah, ini kan kelihatannya yang nggak ada di tipikal gedung pemerintah ya. Ya Anda tahu sendiri lah di kelas dulu ketika masih di start kayak apa kan. Di kelas itu juga nggak ada. Nah, jangankan sprinkler gitu ya. Jadi kalau kebakaran ya udahlah, bakar aja gitu kan, kayak gedung Kejaksaan Agung ini di belakang di slide itu. Wajar aja itu. Dulu ketika saya masih di KPP juga sama Mas. KPP itu juga kayak gitu. Sering KPP itu kebakaran Mas. Sering KPP itu. Kantor pelayanan pajak ya itu sering kebakaran. Tapi kita waktu itu curiga, ini kebakaran apa dibakar ini Mas? Soalnya ada kemungkinan dibakar. Ya kita kan tahu sendiri ya, kita waktu itu kan zaman, kalau orang menyebutnya sekarang adalah zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Di kantor pajak waktu itu adalah zaman kegelapan, sebelum era tahun 2005 ke belakang. Mungkin Anda masih SD waktu itu. Itu adalah era ketika kantor pajak itu masih era kegelapan. Kalau ada masalah biasanya kantornya kebakar. Bakar itu ya, bukan terbakar tapi dia dibakar. Untuk menghilangkan bukti-bukti tertentu seperti dibakar. Biasanya kebakaran itu gudang, arsip lah itu yang kebakaran biasanya. Ruang berkas itu terjadi kebakaran di KPPA di ruang berkas. Kita mah ketawa-ketawa, cuma bukan kebakaran tapi dibakar. Bisa tahu kita. Itu masa lalu, masalah zaman dulu, zaman lampau yang tidak ingin diingat-ingat. Itu makanya setelah tahun 2006 ke atas yang saya kagumi dari teman-teman di KPP itu, dulu mereka seperti itu bergelimang di dalam kegelapan, dalam lumpur gitu ya, kegelapan, dan saya termasuk dalam produk yang itu. Ketika setelah zaman tahun 2006 2007 ke depan itu praktik itu praktis hilang seperti membalikkan telapak tangan, tahu-tahu hilang aja. Ya nggak tahu hilang, tapi ya 70% hilang. 30% masih ada, tapi ya 70% itu hilang. Luar biasa itu, luar biasa. Dan saya memang mengalami sendiri, memang terjadi pergeseran mindset yang 180 derajat di kantor pajak. Luar biasa. Saya mengalami sendiri. Mengerikan, ya bukan mengerikan sih. Saya melihat itu sebagai suatu bukti bahwa yang namanya korupsi itu bisa dihilangkan.
Saya tahu karena saya ngalami sendiri. Saya tahu karena saya ngalami sendiri. Ya, tidak bisa dihilangkan penuh, tidak, tapi significantly hilang, itu ada. Significantly hilang, itu ada. Bisa. Dan terjadi. Di depan mata saya, di depan mata saya. Bahkan jadi bahan candaan gitu. Bahan candaan itu begini. Waktu itu saya masih di KPP Serpong, kita bersih ruangan itu ya. Terus ada berkas-berkas, kertas-kertas itu kan nggak dipakai, itu masukin kardus semuanya, diikat, diselotip, terus dibuang gitu kan. Nah, kita bercanda aja, kan. Wah Pak, ini kalau zaman dulu isinya bukan kertas ya Pak ya ini ya. Kardus isinya bukan kertas ya Pak. Maksudnya kardus itu isinya uang zaman dulu. Isinya uang. Kalau sekarang kertas Pak. Iya, sekarang betul ya Pak ya. Ya itu memang bercanda aja lah. Jadi bahan bercanda. Luar biasa itu teman-teman di KPP. Itu yang pergolakan itu yang kelihatannya tidak dirasakan oleh generasi sekarang. Sekarang tidak dirasakan lah. Tidak dirasakan. Nuansanya itu beda. Nah, oke. Asuransi bisa dikurangkan. Ya memang bukan hanya bisa, tapi harus dikurangkan karena asuransi itu terkait dengan properti. Kalau saya mau nyewa ini, terus kemudian tak tanya, ini sprinklernya fungsi apa enggak? Waduh, belum kita cek ini. Hidran di bawah bisa dipakai enggak? Kemarin rusak, diperbaiki. Oh, belum. Saya kok mending pindah ke kantor lain, ke gedung sebelah deh gitu. Saya ini kok pindah ke gedung sebelah yang bisa memberikan saya rasa nyaman kalau kerja gitu kan ya. Artinya apa? Artinya kalau tidak ada perlindungan, tidak ada proteksi, ya saya malas nyewa di sini kan. Berarti apa? Kemampuan properti di dalam menghasilkan income tuh. Ini satu. Nah, sehingga upaya-upaya untuk memberikan nyaman kepada tenant, kepada penyewa itu merupakan sebetulnya penting untuk meningkatkan kemampuan properti itu di dalam menghasilkan duit. Nah, makanya sprinkler di mana? Jalan enggak? Air awan ada apa enggak? Hidranya oke apa enggak? Nah, kalau enggak oke, ya saya pindah ke kantor sebelah. Kantor sebelah dia keren semuanya ada kok. Kalau ada kebakaran saya di cover itu, kalau pemadam kebakaran ada semuanya di sepanjang itu disiapin. Sprinkler kalau dites keluar airnya, hidran di bawah nyemprotnya kencang, aman saya. Nah, makanya ongkos untuk itu harus dipertimbangkan. Ini pajak, asuransi, ya harus dipertimbangkan. Karena kalau nggak ada itu ya, karena itu membantu kita untuk membantu properti untuk dapat duit, mengoptimalkan uang yang dia dapat dari si properti. Asuransi. Nah, kemudian apa nih? Nah ini biaya karyawan, gaji pegawai. Nih, kira-kira menurut Anda, kalau ada pegawai yang model kayak gini, gajinya bisa atau tidak dikurangkan dari penghasilan untuk menghitung income pada pendekatan pendapatan? Bisa, Pak. Mengapa bisa, Mbak? Yang di kos tadi nggak sih, Pak? Karena untuk perawatan gedungnya. Jadi, betul. Nah, betul. Itu kan ini kan ya masuk ke sini ya. Sorry. Mana tadi? Nah, ini kan masuk ke sini kan ya. Yang maintenance kan. Tapi gini. Tapi saya minta Anda untuk keluar dari sini, keluar dari sini. Artinya apa? Ya oke lah maintenance. Betul memang bentuk maintenance ya. Tapi maintenance apa yang dia kerjakan kan? Apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini? Apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini? Apa Mas Pak Suryo, Dirjen Pajak? Maintenance atas objek propertinya, Pak. Yes, maintenance berupa apa dia kerjakan?
perawatan gedung supaya nanti nggak rusak langsung gitu loh Pak. Jadi kalau langsung rusak berat itu nanti biayanya bakal nambah. Oke. Perawatannya berupa apa nih yang dia kerjakan? Perbaikan rutin, pembersihan gitu-gitu Pak. Enggak ya, konteks foto ini aja nih Mas. Apa yang menurut Anda kira-kira aja, tebakan-tebakan saya yang dikerjakan orang ini kira-kira apa? Bersihin propertinya Pak biar nggak nyusur kali Pak, biar nggak rusak. Bersih-bersih kan ya dia ini kan ya? Iya Pak. Bersih-bersih kan? Ini yang dikerjakan oleh jadi dia itu katanya dilap gitu ya, katanya dilap kayak gini nih. Nanti hasilnya supaya bisa kayak gini nih. Nah dia ini orang ini ngelap kaca untuk gedung bertingkat tinggi biasanya dia pakai gundul ya kayak gini. Terus kacanya dilap dibersihin lah. Tujuannya supaya kayak gini. Nah kayak gini. Ini kan kalau Anda lihat ini gedung Pax ini kan kacanya bersih. Bersih kan ini. Oh, ini kerjanya orang-orang ini kayak gitu. Seperti itu. Ini kalau saya bandingkan dengan kaca yang ada di sebelah saya ini, kaca di ini kan sebelah saya ada kaca nih. Ya. Itu bulat, Mas. Kalau orang Jawa bilang bulat. Tahu bulat nggak sih? Bulat. Lu tahu nggak tuh bulat itu apa tuh? Udah gak ada warnanya Pak. Ya kalau putih juga nggak putih lagi gitu ya. Jadi Ya, pudar Pak. Pudar. Ini pas nih. Pilihan katanya pas nih pudar. Kalau saya bilang bulat itu bahasa Jawa itu. Betul, pudar. Kaca di sebelah tangan saya ini udah pudar warnanya. Harusnya dia kan bening tuh. Nah, bening kan. Ini bening kelihatan. Tapi enggak nih. Udah ada klonok-klonoknya, ada klonok itu, noktah-noktahnya. Ada yang putih, ada yang sudahlah. Ada sarang laba-laba juga di situ kan. Wah, ini di pusatnya ada sarang laba-labanya. Itu kelihatannya seperti itu. Mengapa? Karena yang gondola kayak gini nggak ada di gedung kampus TKN STAR. Nggak ada, Mas. Wallpapernya tuh udah belum sobek-sobek itu di depan saya. Ada wallpapernya sobek-sobek itu. Tadi saya lewat mau ke toilet, ternyata ada apa ya? Kayak bekas muntah gitu ya. Nggak tahu ini bekas muntah atau apa. Di tembok itu ada bercaknya banyak banget, kayak orang muntah terus kena tembok. Itu tidak dibersihkan sampai sekarang, sampai kering. Nah, ini kan apa nih Mas? Apa maintenance kan begini? Orang ini dibayar supaya dia membuat gedung itu jadi glowing. Kalau nggak glowing kan nggak ada yang mau nyewa, Mas. Nah, kasih dewa ini. Kalau dia nggak rajin bersihin mukanya pakai biore, mana bisa dia glowing? Mana mau putih ngeliat dewa wajahnya mau begini, mau nembak 10 kali sudah nggak bakal tak kasihnya mau dia kayak gini. Beda kalau misalkan dewa dia setiap sore dia pakai masker Korea, itu kan jadi beda. Misalnya nanti bisa mukanya bisa bercerah itu, bisa berseri-seri gitu kan. Sehingga kalau dilihat, wah, gitu Mas, glowing. Kantor juga perlu glowing. Ini kan glowing kan, ini kan glowing, tapi nggak bisa nggak laku juga ya. Ini kan glowing ini kan model kayak gini kan. Nggak seperti gedung tempat saya nongkrong ini kan udah bulat gitu, beberapa sobek-sobek, kacanya sudah nggak pernah dibersihkan. Itu di luar ada kabel jaringan, kabel data. Di situ ada, nah ini ada di belakang saya ini ada kabel, ada network outlet untuk jaringan komputer. Tak colokin ke laptop saya nggak nyambung ternyata. Tuh, gimana nih urusannya nih kan? Tuh, ini loh Pak. Yang kayak gini nih gimana gedung bisa laku? Makanya ini, nah, orang-orang gaji karyawan yang dia fokus fungsinya untuk membuat gedung itu glowing sehingga dia bisa laku disewa. Nah, orang-orang inilah yang gajinya bisa Anda kurangkan untuk ngitung net income di dalam pendekatan pendapatan. Jadi nanti kalau Anda melihat laporan keuangan tuh ada biaya gaji di situ, cek dulu nih, ini gajinya, ini gaji apa aja ya sebenarnya? Oh sembarang kali Pak, sembarang kali ini kacau nih kalau sembarang kali dia bilang ini.
Sembarang kalir maksudnya sembarang kalir itu apa nih? Ya semuanya masuk situ. Wah, ini untuk OB ada nggak? Oh, OB ada. OB bisa juga loh. Ini OB yang macam apa nih? OB kerjaannya apa nih? Oh, ini OB-nya khusus untuk Pak. OB-nya khusus untuk fotokopi sama bantu-bantu kalau karyawan ada butuh makanan gitu-gitu. Wah, nggak bisa nih, nggak bisa diberangkat. Mengapa? Tidak connected dengan properti. Tidak connected dengan properti. Oh, ini ada OB, kerjaannya apa dia? Ngepel. Wah, cocok. Bisa. Apalagi saya ngepel, bersihin toilet. Wah, cocok. Kayak kerjaan saya dulu. Saya pernah jadi OB, Mas. Ketika saya di Australia, saya nyambi jadi OB ya. Wah, bukan office ya, tapi kan restoran boy, RB, restoran boy. Saya kerja dari jam 5 pagi mulainya sampai restoran buka sekitar jam 7:30. Kerjaannya apa? Pagi-pagi datang, buka pintu, terus langsung vakum. Seluruh bagian restoran saya vakum semuanya. Bersih. Saya vakumnya gede, vakumnya bersih semuanya. Setelah bersih, dipel. Seluruh restoran saya pel. Keluar saya pel, sampah-sampah saya buangin semuanya. Habis itu saya ke toilet. Toilet ini bersih toiletnya. Toiletnya bau. Nah, tak semprot dengan ya, semprotan itu supaya dia nggak bau. Dibersihin itu dilap itu toilet. Toilet dilap, Mas. Gila kan? Toilet itu dilap itu. Toilet di restorannya itu dilap. Job saya itu. Jadi kalau ada orang yang tempat orang buang air besar, buang air kecil itu harus dilap, Mas. Supaya nggak bau dan bersih kinclong. Clean. Ya, toilet supaya clean. Nah, ini kan saya perhatiin toilet di kampus STAN itu kan glowing nggak dengan buat Anda masih inget-inget tuh. Enggak glowing, Pak. Pernah ngalamin air mampet nggak di toilet? Toilet mampet pernah ngalamin? Jadi yang saya alami di kampus STAN ini ya belum lama lah, belum lama ini ada toilet perbaiki, Mas. Jadi bagus gitu. Nah, suatu saat saya lagi ada kegiatan di situ, wah ke toilet. Wah, ini toilet apa? Kita lihat dalam, wah keren dalamnya. Terus saya mau buang air kecil. Ternyata masang tempat buang air kecil itu tinggi banget, Mas. Sehingga saya tuh harus jinjit, harus jinjit itu ya supaya bisa untuk menggunakan alatnya itu. Tapi pikir-pikir ini yang masang ini orang Indonesia atau orang Perancis yang tinggi banget. Ya kalau tipe orang Indonesia macam saya ini kan tingginya berapa sih gitu kan? Paling juga tingginya 160-an atau 10 udah top kan. Ya kalau masalah toiletnya itu kan tinggi banget loh. Ini kan apa iya mahasiswa kami di sini tingginya 180 semuanya sehingga dia bisa aduh kacau. Jadi saya tak pikir ini gimana sih orang ini yang ngawasin nggak bener ini. Ya mungkin yang masang toilet sih ya asal pasang aja lah ya. Cuman yang saya pikir ini yang ngawasin, project manager yang ngawasin ini yang nggak beres. Aduh, ini kan nggak pas sebetulnya ya. Ini nggak pas. Nah, ya kayak gitu-gitu tuh apa tuh? Itu bayangkan kalau misalkan Anda mau nyewa ini misalkan ya, mau nyewa Paxson ini. Ternyata ngelihat toiletnya ternyata kayak gitu, bau, tidak glowing, nggak dilap, gitu-gitu. Masa sih ngelap toilet? Buat apa toilet dilap? Loh, iya Mas, toilet itu harus dilap. Saya tahu karena saya dulu pernah kerja seperti itu. Dilap, digosok, disemprot, supaya baunya tuh bau wangi itu. Itu kan seperti itu Mas. Disemprot di toilet itu. Di tempat toilet kecil disemprot, toilet laki-laki, toilet perempuan sama aja, tak kerjain semuanya dulu ya. Dilap, kayak membersih kaca itu enggak? Ya, itu tuh semprot kita itu terus dilap. Toiletnya seperti itu. Itu yang jadi sehingga glowing. Orang mau pakai. Karena restoran yang tempat saya kerja dulu itu termasuk restoran top. Jadi mahal, makanannya tuh mahal. Yang main ke situ adalah orang-orang kaya. Jadi kalau melihat data saya pernah melihat itu iseng aja dari waktu buang sampah itu melihat orang makan sini habis berapa sih? Ternyata ada satu orang yang habis sampai $500, $600. Kalau satu dolarnya 11.000 ya, kita kali beli 660.000 tuh. Waduh gitu kan.
Waduh, dapat 6 juta dia habis itu, 6 juta. Kali makan habis 6 juta. Wah, dia memang orang kaya nih yang bisa makan di sini. Jadi ya makanya si pemilik restoran itu job desk saya itu dikasih tahu seperti itu. Nah, jadi pertama saya kerja saya kena semprot. Ini nggak bersih. Wah, ini mana nggak bersih yang pendekat. Itu cuma lihat masih ada sarang laba-laba di pojokan. Karena di pojokan di bawah kan pintunya pintu kaca. Dinding kaca. Di pojokan pintu kaca itu ada sarang laba-laba. Tak pikir, ya siapa yang tahu juga di sini? Karena yang punya restoran itu tahu, ini masih ada sarang laba-laba, ini harus dibersihkan ya. Besok kamu harus bersih ini. Wah iya Pak, iya Pak. Ya besok akhirnya ya tak liatin gitu akhirnya. Nah itu Pak. Ini ongkos pekerja seperti saya tadi yang membuat restoran jadi glowing itu harus masuk ke dalam komponen biaya ini Pak. Masuk ke dalam komponen biaya ini. Nah, masuk ke dalam komponen biaya. Sehingga orang-orang seperti ini maintenance ini bisa dikurangkan. Makanya kalau ketika Anda melihat ada item di dalam laporan keuangan isinya adalah upah pekerja, Anda harus cek ini pekerjanya pekerja macam apa nih? Apakah berkaitan dengan usaha membuat properti jadi glowing atau enggak? Kalau enggak, berarti enggak bisa dikurangkan. Kalau iya, conteng. Nah itu yang kita apa? Karena kita melihat income juga kita cek dulu income-nya kaitan dengan properti apa enggak. Kalau iya, cek. Kalau enggak, close. Kan begitu. Tidak semua income kita ambil kan. Berarti kita juga sama, tidak semua biaya kita ambil. Nah itu maka intinya di situ. Itu terkait dengan biaya. Berikutnya ada manajemen. Nah manajemen ini juga penting ya, mengelola gedung. Ini juga penyakitnya gedung pemerintah. Ada mata kuliah properti manajemen ya, ada ya? Ada kan? Ya properti manajemen. Ya itu kan. Ada Pak. Itu kan bayar Mas. Bayar itu properti manajemen itu. Jadi kita itu kalau punya kontrakan, punya gedung, itu ada satu pihak yang beresin gedung itu gitu. Termasuk kalau ada maintenance tadi rusak-rusak, kalau ada wallpaper yang sobek di depan saya ini, kaca yang tidak pernah yang bulat di depan pinggir saya ini, terus kotoran di tembok, terus membuat toilet jadi bersih gitu. Nah itu kerjanya properti manajemen Mas. Nah ini di start, ini tak lihat ini mereka belum punya properti manajemen. Jadi mereka tuh anggapnya gedung ini ya sudah lah kayak gedung instansi pemerintah biasa itu. Dikerjakan aja sama staf TU. Nah itu makanya ya hasilnya kayak gini nih, hasilnya jelek banget hasilnya itu. Berbeda dengan saya lihat di kantor pusat DJP di Kata Jubroto itu, mereka itu punya building management. Nah, building management. Jadi ketika ada pegawai yang, ini kok AC-nya dingin banget nih ya, langsung building management. AC lantai 24 terlalu dingin. Nah, diturunkan suhunya. Wah, mereka akan turun. Ini di tempat saya plafonnya ada jamuran warna hitam-hitam. Building manajemen datang beresin. Di pos juga pajak di asrama itu juga ada building manajemen Mas, yang beresin kamar asrama peserta didat, yang bersihin, terus yang kalau yang ngelola bagi-bagi kamar, yang ya kayak hotel lah, manajer hotel. Mereka ada building manajemen sendiri. Nah di staff itu tidak ada. Makanya ya mohon maaf seperti yang tadi saya ceritakan yang Anda alami sendiri kan, toilet airnya nggak ada, terus tidak glowing, terus tadi saya pakai toilet ternyata masangnya ketinggian. Ini kan kacau kan. Nah itu seperti itu yang ya karena di stand dia mikirnya belum sampai ke situ. Ada aneh kan kita dapat. Karena kita punya mata kuliah properti manajemen loh. Ironis ya, ironis. Mengajarkan tapi tidak melakukan, ironis. Tapi apa Pak? Properti manajemen ini itu penting fungsinya untuk dia mengelola gedung supaya gedung itu bisa menarik bagi orang lain, bisa menarik calon tanam gitu. Terus ada pos-pos lain seperti ya ini kayak gini nih kayak kan ada lift, ada eskalator gitu kan, ada lampu-lampu ini kan. Siapa yang bayar sewanya kan? Siapa yang bayar listriknya?
Nah, itu kan. Bukan tenant, jelas bukan tenant. Kalau tenant hanya ngurusi sebatas yang dia sewa aja. Nah, ini kan siapa yang bayar? Nah, ini harus dikurangkan. Nah, kalau ini apa? Penyusutan. Nah, penyusutan. Penyusutan ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Karena tidak semua jenis penyusutan itu bisa dikurangkan. Penyusutan yang model seperti slide ini tidak bisa dikurangkan. Penyusutan yang bisa kita kurangkan adalah penyusutan yang muncul terkait langsung dengan properti. Quote-unquote penyusutan dalam arti penilaian. Tahu bedanya ya penyusutan dalam konteks penilaian dan penyusutan dalam konteks akuntansi? Tahu bedanya nggak? Kalau yang di slide di depan Anda ini penyusutan dalam konteks penilaian atau akuntansi ini? Sepertinya akun, Pak. Akuntansi. Akuntansi ya. Karena sama via digits kan. Akuntansi. Nah ini kalau Anda ketemu penyusutan dalam konteks akuntansi itu tidak bisa dikurangkan dalam pendekatan biaya. Yang bisa dikurangkan dalam pendekatan biaya adalah penyusutan yang timbul sebagai akibat dari bangunannya itu sendiri sudah tidak mampu memenuhi keinginan tuntutan dari user. Quote unquote penyusutan dalam konteks penilaian. Nah, kalau penyusutan akuntansi, ini mungkin bedanya tak ulang sedikit ya. Jadi bedanya begini. Penyusutan dalam konteks akuntansi itu dia sudah mulai. Jadi bicara begini. Nah, ini kan sudah dibilang bahwa 5 tahun gitu ya. Mobil dia mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Nah, 5 tahun. Berarti dalam waktu 5 tahun itu nanti dia sudah nol, nilainya nol. Berarti apa? Tidak bisa dipakai lagi. Berarti apa? Harus beli mobil baru. Uangnya sudah nol. Nah, jadi harus beli mobil baru. Berarti setiap tahun harus kita cadangkan biaya. Misalkan mobil itu berapa harganya? Kalau 100 juta gitu ya. Setiap tahun kita harus mencatatkan biaya 100. Sehingga pada tahun kelima, ketika umur mobil itu menjadi nol, kita sudah mengumpul uang 100 juta. Yang bisa kita belikan mobil baru untuk gantiin yang ini tadi. Itu konsep akuntansi seperti itu. Sehingga karena begitu maka dia bisa dibiayakan. Jadi kan ongkosnya keluar memang. Sehingga nanti saya akhir tahun dia bisa, tapi memang dia non cash expenses ya, expenses tapi dia non cash gitu. Sehingga nanti kalau untuk cash flow ya harus di add back lagi karena dia kan sebenarnya tidak keluar sih ya. Dia keluar tapi sebenarnya nggak keluar. Ini kalau ngitung cash flow kan harus di add back lagi, dibalikin lagi gitu. Balikin lagi. Nah, itu seperti itu. Itu konsep akuntansi seperti itu. Sehingga nanti makanya kalau mobil yang umurnya 0 tadi, nilai bukunya 0 tadi, terus dijual ternyata laku 40 juta gitu, 40 juta itu objek pajak lah, karena itu penghasilan. Oh harusnya dia ada kalau ternyata 40 juta kan, berarti dia ada duitnya kan berarti. Nah itu adalah konsep akuntansi. Ini tidak bisa dikurangkan karena dia sebetulnya sebenarnya nggak nyusup juga itu sebetulnya itu. Nah, sekedar untuk ya ancar-ancar aja. Ya. Nah ini yang jadi kalau di pajak ini bisa jadi bahan tax planning sebenarnya untuk ngakal-ngakali. Tapi ya udahlah itu bukan konteks kita, bukan konteks kuliah kita. Nah, yang bisa kita kurangkan untuk income itu adalah penyusutan yang timbul karena emang real bangunan itu nyusut gitu. Contohnya apa nih ya? Depan mata saya contohnya kan, wallpapernya dia sudah sobek-sobek. Di sini sudah sobek-sobek. Belakang saya ada power outlet yang bisa dipakai, ada colokan yang bisa dipakai. Itu ada apalagi itu pintu itu udah nggak bisa nutup itu, pintu depan nggak bisa nutup kan, berarti apa? Diperbaiki kan, wallpaper harus diperbaiki, kaca dibersihin, power outlet, nah kita harus nyari tukang listrik nih, beresin nih. Berarti apa? Untuk membuat semuanya ini oke lagi, kita perlu capex. Nah, capex bahasa keren, capex atau capital expenditure, ada ongkosnya.
Nah, ongkos untuk membuat properti kita menjadi keren lagi, itulah yang disebut dengan penyusutan. Karena lama-lama kan dia rusak gitu kan. Ya rusak ini kita perbaiki lagi. Ya, proses perbaikan ini yang disebut dengan penyusutan. Nah ini, jadi semakin lama itu properti itu tidak akan lagi, bukan kemampuan dia untuk memenuhi kebutuhan kita itu semakin lama semakin berkurang. Nah, supaya dia itu menjadi semakin oke lagi, ibaratnya kalau Anda itulah ya, ibaratnya kalau taruhlah bintang K-pop misalkan ya, itu kan mesti setiap tahun itu kan pernah dapat hadiah, bukan setiap tahun ya, dalam hidupnya suatu saat dalam hidupnya pernah dapat hadiah untuk memperbaiki penampilannya. Nah, dia datang ke klinik tertentu, diperbaiki penampilannya, dioplas sedikit sehingga dia bisa keren lagi. Ongkos oplas ini kan sebetulnya apa nih? Sebetulnya penyusutan tadi sebetulnya bisa dikurangkan, Pak. Dalam konteks ini bisa dikurangkan dia. Nah ini makanya ini ketika nanti Anda melihat di dalam laporan keuangan itu ada cadangan yang disebut dengan penyusutan. Anda harus cek dulu nih. Yang dimaksud dengan penyusutan ini apa? Kalau penyusutan menurut akuntansi yang kayak gini, sum of your digits, straight line method, kita harus tanda tanya nih, apa nih gitu kan? Nah itu kelihatannya seperti itu ya, kita harus hati-hati. Tapi kalau penyusutan yang dimaksud dengan penyusutan yang tadi maintenance tadi, nah itu bisa dikurangkan. Nah ini makanya ini yang harus kita hati-hati. Pajak, nah ini ada pajak penghasilan ini. Ini nggak bisa dikurangkan, Mas. Karena dia tidak terkait dengan properti, dia terkait dengan bisnis. Terkait dengan bisnis, PPh ini terkait dengan bisnis. Jadi tidak bisa dikurangkan dengan properti. Soalnya kalau tadi PBB, ya PBB itu ada pajak yang memang langsung dengan properti. Tapi kalau ini kan enggak. Ini terkait dengan usaha yang dibayar dari usaha Anda. Makanya dia, jangan dikurangkan. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk apa? Untuk gitu. Nah, ada pertanyaan dari sisi biaya barangkali? Sudah 1 jam. Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada, ini nih, Haji Mamat. Haji Mamat. Background. Haji Mamat ini adalah warung soto Betawi. Dia sukses banget. Laris banget. Dia kaya dia orangnya. Jadi jualan soto Betawi, dia orangnya kaya. Punya banyak dia. Punya cabang di mana-mana, punya ruko di mana-mana dia. Ini adalah salah satu cabang soto Haji Mamat di BSD. Dulu kantor saya di Serpong dekat dengan Haji Mamat ini, Haji Mamat. Makanya saya tahu kalau lewat di depan ruko dia jam 11, jangan sampai deh itu. Karena macet, Mas. Orang itu makan siang di situ, Mas. Nanti sekitar sampai jam 2-an itu kayak gitu. Macet ini di depan Haji Mamat ini. Orang parkir itu, orang parkir. Keluar masuk dulu. Nah, ruko ini semua aset dia ini ada ruko punya dia sendiri, dia nggak nyewa. Ya karena dia orang kaya dia beli ini ruko, dia beli, buka restoran, stop tahu. Nah, misalkan Anda disuruh menilai ruko yang dipakai oleh Haji Mamat ini untuk restoran soto Betawi, pakai pendekatan income. Bagaimana cara Anda memilih income? Bagaimana cara memilih? Income-nya dihitung dari mana? Ada ide? Sewa gedungnya, Pak. Dia punya sendiri, Bos. Diasumsikan kalau disewakan, Pak. Asumsikan, caranya gimana kalau diasumsikan itu? Teknisnya. Kira-kira ada bayangan nggak? Asumsikan kalau disewakan. Iya, Bos. Kira-kira, Bos. Lihat pembanding di gedung gitu, Pak. Nah, sewanya berapa gitu, Pak? Nah, kan jadi berarti geser ke ruko Pusmanis ini kan mungkin ya. Pusmanis ini kan disewakan berapa gitu kira-kira ya?
Nah, habis disewakan kira-kira berapa nih? Nah, itu yang dipakai sebagai income. Nggak pakai itu, nggak pakai omset jualan soto, Mas. Nggak ngeliat dari hasil jualan soto dia. Itu lebih ke bisnis Pak sepertinya. Nah, betul. Nah, itu betul. Kalau yang Anda lihat, income dari jualan soto itu dikapitalisasi, maka ada dapatnya adalah nilai bisnis. Bisnis apa? Bisnis sotonya Haji Mamat ini. Gitu. Bisnis soto. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu jangan sampai kita jangan sampai kita itu bingung bahwa ini saya income-nya pakai income soto atau income sewa nih. Gitu. Nah, ini jangan sampai kita bingung karena kalau kadang-kadang kita itu melihat income dari omset dia jualan soto. Berarti yang dilakukan, berarti Anda menilai bisnisnya Haji Mamat. Bukan properti rukonya itu. Karena properti ruko dengan bisnis soto itu dua hal yang berlainan, dua yang berbeda. Bisnis soto itu dapat income-nya ya dari jualan soto. Tapi kalau bisnis properti dia dapat income tidak dari jualan soto, tapi dari sewa untuk orang yang jual soto. Nah, sewa ruko untuk orang yang jualan soto. Dia dari sewa dapat duit dari sewa ruko untuk orang yang jualan soto. Nah, tapi kalau yang Anda pakai itu adalah dari omset jualan soto, berarti bukan properti yang ada nilai, tapi bisnis. Apalagi selain dari sewa ruko, apalagi yang income yang didapat dari sini? Ada lagi kira-kira? Ada lagi selain dari itu? Apa Rozak kira-kira Rozak yang income apa lagi kira-kira yang bisa kita lihat dari sini? Dari apa Haji Muhammad ini Rozak? Rozak Toyibi. Rozak, kamu di situ nggak ya? Rozak, nggak ada ya Rozak ya? Zak, nah, Rozak Toyibi. Oke. Tiara, selain dari sewa tadi apa ya yang bisa kita income yang bisa kita hitung Tiara? Dari Haji Muhammad tadi Tiara. Tiara Rosanti, mana sih Tiara Rosanti? Oh, itu ada orangnya. Tiara, wih Tiara. Baru juga ya. Oke, Rozak nggak ada. Tiara nggak ada. Tiara Rosanti. Oke, no. Ya, Pak. No. Maaf, Pak, Oke. tadi jaringannya Oh iya. put. Ya ini terkait dengan Haji Muhammad tadi. Kan tadi dibilang sewa ruko. Selain sewa ruko, kira-kira apa tuh yang bisa kita apa? Yang bisa kita hitung kalau dari income itu?
income apa aja yang bisa kita lihat dari situ. Apa Tiara? Mungkin dari itu Pak, penghasilan dari parkirnya. Nah, ini dari parkir. Jadi gimana maksudnya? Yang halaman depan itu kan Pak digunakan untuk parkir kendaraan dan seperti yang Bapak bilang tadi kan rame Pak itu kalau jam makan siang. Nah itu kemungkinan bisa menghasilkan income dari situ Pak, penggunaan lahannya untuk parkir. Oke, sip, sip. Dari parkir ya. Selain dari parkir, apalagi kira-kira? Dari sewa ruko, dari parkir, apa lagi? Jadi, kira-kira apa lagi? Haji Mawat, soto Betawi. Enggak? Mungkin itu Pak, Habis, lu apa? misalnya untuk jualan yang lainnya. Jadi misalnya di depannya soto Betawi ini tuh ada yang nyewa buat jual es atau apa gitu Pak di Indomaret itu berarti depannya, ya? di Kayak Indomaret halamannya ya? itu. Kayak Indomaret itu tadi ya? Iya ya, kayak Indomaret. Nah, ya, Iya sip, Pak. sip, sip. Ya, jadi dia nyewain non ya. Kali-kali aja ada orang yang jualan, numpang jualan di situ, terus nanti dia bayar. Nah, oke. Sip, sip, sip. Karena ada use of space kan, orang parkir dia naruh motor di situ kan bayar. Orang numpang jualan di situ, jualan apa? Jualan gorengan itu ya bayar juga kan. Ada use of space maka itu adalah income. Sip, sip, sip. Makasih. Nah, itu adalah soto Haji Mamat. Hati-hati di sini kita bisa membedakan income menurut properti dan income menurut usaha. Jadi kita bedakan. Gaji karyawan lagi-lagi, resepsionis. Nah, resepsionis. Bisa nggak kita kurangkan dari itu, dari kita biayakan untuk kepentingan penilaian? Bisa nggak? Gimana Pak? Resepsionis, gaji resepsionis kayak mbak-mbaknya ini. Oh, kenapa Pak? Bisa nggak kita biayakan untuk penilaian dengan pendekatan income? Untuk yang ini ya Pak, resepsionis ya Pak ya? Iya, resepsionis juga. Gimana menurut Mas? Bisa sih Pak. Oke, alasannya? Alasannya? Sebenarnya ini bisa agak nih. Soalnya ambigu Pak. Ambigu gimana? Waduh. Ambigunya gimana nih? Nggak bisa Pak, karena nggak ada kaitannya sama properti Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ada yang punya pendapat beda dengan si Daniel? Ini laptopnya ya, komputernya dia pakai iMac nih. Keyboardnya begitu nih modelnya. Tapi keyboardnya nggak bisa. Karena dia nggak ada hubungan dengan properti. Setuju? Setuju? Gimana Hobi? Setuju nggak Hobi? Hobi bagus. Menurut lo gimana? Menurut lo? Setuju sama Jeris Pak. Karena kan resepsionis tuh lebih ke bisnisnya dia Pak. Enggak ke propertinya Pak. Nah, sip. Memang resepsionis itu lebih ke arah ke bisnis. Jadi orang itu kayak kemarin kan ada meja resepsionis yang kosong di auction kan kosong tuh berarti. Kan itu lebih ke arah itu, ke arah apa? Ke arah bisnis. Tapi ini saya mempunyai pengalaman yang agak berbeda. Lagi-lagi ketika saya masih kuliah, saya waktu itu nyari kontrakan ya, jadi kontrakan lah ya, nyari kontrakan. Saya sampai kepada saya menyusun diajak kawan ke apartemen, namanya adalah Hawthorne Park. Jadi ada satu taman gitu namanya adalah Hawthorne.
namanya Hawthorne. Di sebelah taman itu ada apartemen besar sekali. Mereka menyebutnya Hawthorne Park Heights, dinamain seperti itu. Saya masuk ke situ, terus di lantai dasar itu ada kantor kecil yang jaga di situ satu orang mbak. Cakep mbaknya, ya kayak modelnya kayak dia, tipikal orang buli kayak apa sih ya, kayak gitu loh. Mbaknya cakep. Ternyata kerjaan dia itu kalau ada surat itu disortir sama dia, ini masuk ke apartemen nomor berapa, masukin ke kotak masing-masing, nah, situ. Terus kalau ada orang yang nyari rumah ya kayak saya kan, nyari kontrakan itu datang ke dia, terus kemudian ada di istimewa kosong, dia nyari ngecek di register dia, ada kosong di lantai 5, kosong. Kamar nomor 5010, ya 510 kosong nih. Ya lewat dia. Ada orang yang komplain dikunci dia lewat gitu. Nanti dia yang nyari locksmith, nanti nyari tukang kunci benerin kuncinya. Resepsionis kerjanya dia seperti itu. Bisa nggak dikurangkan dari biaya? Bisa nggak kita biayakan untuk penilaian? Bisa kalau begitu, Pak. Sama resepsionisnya nih. Kenapa bisa nih, Mbak? Oh, bagian manajemen dia jadinya, Pak. Bagian dari manajemen kan, bagian dari pengelolaan properti tadi kan ya, maksudnya ya. Sehingga dia kalau kita dapat pekerjaan resepsionis, kita harus cek dulu nih. Ini job desk dia apaan gitu. Oh, job desk dia adalah yang seperti ini. Oh, bisa dikurangkan. Oh, dia untuk perusahaan nggak bisa. Makanya benar dibilang oleh Ajaris tadi bahwa ini ambigu Pak, ini Pak. Ambigu. Bisa apa nggak? Bisa nih. Ternyata di satu sisi dia nggak bisa karena dia bagian dari perusahaan ya. Tapi begitu dia perannya beda lagi, nah jadi Putih tadi bisa karena dia bagian dari building management. Dia memang bantu tenant nyaman, bantu nyari tenant, bantu beresin pekerjaan tenant, bantu beresin urusan tenant. Berarti kan dia membantu properti di dalam memperoleh income. Sehingga betul kalau jadi tadi bahwa ambigu Pak ini Pak. Bisa apa enggak nih? Poin saya adalah Anda harus cek. Oh, resepsionis bukan berarti dia nggak bisa. Oh, office boy, bisa, belum tentu. Kerjaan dia apa nih office boy? Resepsionis job desk dia apa? Nah, ini yang harus kita asuransi. Oh, pasti bisa. Tapi asuransi apa dulu nih? Wah, asuransinya adalah asuransi jiwa direktur. Wah, ya nggak bisa Mas. Ini bukan bagian dari properti ini. Asuransi bakaran bisa. Nah, itu yang harus kita cek. Ada kaitannya dengan properti langsung atau tidak. Nah, itu sebetulnya yang harus kita perhatikan. Ada soal sampai di sini clear? Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Sip lah ya. Izin bertanya Pak. Oh, nama Mas? Terkait unit sewa yang dihitung itu Pak. Di sini saya baca tuh Pak ada percentage of gross business income Pak. Nah, kalau ngitungnya berdasarkan persentase income dari tenan itu termasuk jadi penilaian bisnis atau maksudnya jadi penilaian terhadap bisnisnya atau propertinya Pak? Nah, memang ya, memang ada beberapa variabel cost yang untuk penyederhanaan itu dia dihitung persentase dari income. Nanti di dalam proyeksi laporan keuangan Anda nanti akan melihat ini kan. Jadi gini, misalkan untuk kayak gini nih ya, mana tadi? Nah, kayak gini nih. Biaya listrik untuk common room, ini kan kayak elevator, lift, lampu-lampu untuk common room ini kan dipakai untuk rame-rame kan. Berapa biaya listriknya? Sebenarnya bisa kita hitung bisa. Kita melihat bill-nya aja, bill listriknya berapa, terus kita lihat selisih antara total bill dengan bill yang dibayar oleh masing-masing tenant. Ini bisa dilakukan karena saya pernah melihat. Jadi waktu itu saya nyewa
kontrakan, itu saya dapat tagihan listrik itu bukan dari perusahaan listrik. Saya dapat tagihan listrik dari property manager. Ya, kemudian dia nagih listrik ke saya. Nanti dia yang bayar. Jadi dia tuh ngitung listrik yang harus dibayar oleh setiap tenant sesuai dengan meteran setiap tenant. Setiap tenant itu ada meterannya. Untuk unit A, unit 510 itu berapa? Tahun bulan ini dia habis berapa? 521 habis berapa? Jadi dia bisa nulis itu. Bisa dia tulis semuanya, tagihannya bisa dia hitung, terus kemudian dia kan ada tagihan dari pihak listrik PLN. Nah, PLN bukan PLN sih, mungkin dari Western Power. Ada tagihan seperti itu, tagihan 100.000 taruhlah itu. Terus yang harus dibayar oleh masing-masing tenant itu adalah 80.000, kan ada selisih 20.000. Nah, 20.000. Sebenarnya bisa dilihat seperti itu. Tapi kadang-kadang ada beberapa penilai yang udahlah ribet banget kalau ngetek satu-satu gitu. Udahlah kita ngelihat aja persentase dari gross income aja deh gitu. Terus nanti gross income itu bisa dilakukan juga. Nanti itu biasanya polanya adalah dengan melihat historical dari laporan keuangan. Nah, ini kita mempelajari 10 tahun misalkan ya laporan keuangan, biasanya variable cost itu berapa persen dari gross income, biasanya seperti itu. Nah, itu bisa. Terus rata-rata kita pakai untuk estimasi 2-3 tahun ke depan. Itu bisa dilakukan. Nah, apakah itu bukan berarti melihatnya bukan berarti dari sisi bisnis? Saya bilang sih enggak, karena income-nya kita peroleh dari mana nih? Nah, kalau income-nya kita hitung dari sewa, kan bukan itu Mas, bukan bisnis Mas. Nah, itu ya. Misalkan ini nih, Paxson, mana tadi Paxson. Nah, ini misalkan saya ngitung ya, sebagai penilai ya, bukan sebagai property manager ya. Saya ngitung bahwa ongkos listrik untuk Paxson itu 10% dari gross income. Gross income-nya dari mana? Ya dari sewa kan. Bagaimana saya tahu bahwa 10%? Ya saya pelajari laporan keuangan dia tahun-tahun yang lalu. Rata-rata ya 10% dari yang analis listrik itu dari income ya rata-rata. Apakah itu benar 10%? Ya nggak tahu. Gitu. Ya nggak tahu. Kita hanya perkiraan aja. Ya kalau mau tahu benar ya kita ngecek dulu satu-satu ya. Itu baru kita benar nanti. Gitu. Tapi kalau untuk kemudahan aja ya supaya nggak terlalu ribet ya udahlah. 10% aja. Makanya persentasenya dari mana dulu nih? Kalau dari Paxson kita ngelihat dari sini kan hitungnya dari 135.000 ini, nah ini ya kayaknya sih bukan bisnis Mas, karena ini kan income yang dia peroleh dari rent kan sewa kan itu Mas kalau menurut saya Mas. Ya tadi siapa yang nanya ya? Coba bisa dimuat Pak. Oke ya, kira-kira begitu Bos. Gimana Bos? Bisa dimuat Pak. Bisa ya, Pak Surya, Pak Dirjen. Nah, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau nggak ada, saya akan melihat ke lanjut ke konsep itu. Kayaknya kita nggak sempat nih kita nge-vlog sebentar ya, nggak sempat. Mungkin ke depan aja lah kalau ada kesempatan. Nah, kita return, mungkin kita juga nggak bakal komplit nih membicarakan return. Oke, return. Saya akan mulai dari sini. Nah, ini return ini. Ini sebetulnya adalah tadi malam ini saya itu nyari-nyari gitu ya, nyari-nyari keyword saya adalah suku bunga deposito BCA. Terus ketemulah gambar ini. Kalau kita ngelihat di sini kan ada apa nih? 6 bulan dia mana nih? 6 bulan dia 6,4%. Terus 3 bulan dia 6%. 1 bulan dia 6,75%. Oh ya. Berarti apa nih? Kalau saya naruh duit sekarang 100.000 terus dapat suku bunga 6%,
1 tahunnya, berarti nanti kalau saya biarin di situ untuk bisnis tahun depan saya akan dapat duit 106.000. Oke, saya catat dulu nih. BCA 6.000. Saya geser ke tetangga sebelahnya. Oh, Mandiri berapa? Oh, Mandiri 5% ternyata dia. 5%. Berarti kalau saya naruh 100 juta, 100.000 di situ, ya kira-kira 105.000 deh. 105.000 di akhir di tahun depan. Wah, rendah nih, Mandiri. Oke nih Mandiri. Saya geser lagi. Wah, ini ada BPR. Bank Perkreditan Rakyat Agung Ganteng. Wah, ini Agung Ganteng mau ngasih duit saya berapa nih? Cek nih. 10% ya. Kalau saya naik 100.000, berarti 110.000 dong akhir tahun itu. Wah, BCA 6.000, Mandiri 5.000, Agung Ganteng 100.000. 10.000 dia. Nah. Sama-sama bank. Duitnya sama-sama 100.000 ya mau saya taruh. Apa yang membedakan kok BCA 6%, Mandiri 5%, BPR 10%? Apa kira-kira yang membuat mereka berani ngasih duit yang beda ke saya? Resikonya bukan, Pak. Risiko, maksudnya risiko apa Mas Yosuki? Kemungkinan tidak dibayarnya, Pak. Kalau di BPR kemungkinan tidak dibayarnya, kemungkinan gagalnya itu lebih besar gitu, Pak, daripada bank-bank yang tadi. Karena BPR itu kan kecil aja nih, kecil aja, asetnya kan kecil aja. Suatu saat dia, misalkan ada pemegang saham yang cabut gitu, dijual sahamnya, kan dia bisa goyang. Kalau goyang terus gimana nih urusan saya kan? Nah, ya memang ada LTS sih, tapi kalau kan urusan otomatis ribet kan, sehingga BPR itu, wah dia kayaknya dari sisi finansial nggak secanggih, nggak sekuat BCA atau Mandiri deh. Jadi untuk narik orang supaya mau nyimpen duit di dia nawarin 10%. Padahal dia tahu duit Mandiri cuma separuhnya doang. Kan? Harapannya orang kayak model saya ini tertarik nyimpen duit di situ. Jadi dia, duit Mandiri ada kaitannya sama risiko. Nah, risk sama return. Makanya di sini kita akan melihat bahwa nah, ada perbedaan antara investasi, saya bilang aja investasi ya, investasi di properti dengan investasi di naruh duit di BPR itu. Kalau investasi di properti, Anda masih ingat ya di mata kuliah semester lalu, siklus pasar properti, kan dia goyang-goyang begini Mas. Nah, kan begini dia, fluktuatif gitu kan. Yang ada di dalam layar Anda ini. Fluktuatif, kita melihat kemarin bentuk dasarnya adalah mulai dari naik sampai ke puncak, terus turun, resesi sampai paling bawah, terus mulai recovery, terus naik lagi gitu kan. Nah, berarti apa? Oh, fluktuatif loh. Makanya di sini dia bilang si orang ini dia bilang bahwa siklus pasar properti itu kayak gini dia, fluktuatif dia. Nah, ini dia bilang sampai tahun 2020 masih turun ini. 2020 baru mau naik. Kita sudah mulai recovery kan. Menurut dia seperti itu. Nah, berarti apa yang kita perhatikan dari sini? Kalau kita melihat kepada tadi itu, yang bank tadi itu rutenya begini loh, lurus begini. Nah, kita ambil trennya begini nih, lurus. Tapi kalau properti itu enggak, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Oh, kayak roller coaster. Semakin tinggi naik turunnya ini, berarti risikonya semakin tinggi. Dalam manajemen keuangan, risiko diukur menggunakan apa tuh? Kalau masih ingat manajemen keuangan. Bagaimana cara kita menghitung risiko di manajemen keuangan? WACC ya Pak? WACC ngitung return kita sebetulnya. Sampai berisiko, kita ngitung return. CAPM. CAPM nanti kan kita lihat. Sebenarnya bukan CAPM sih. CAPM itu adalah model untuk menghitung return. Bagaimana kita menghitung risiko di dalam manajemen keuangan? Kalau masih ingat, ya itu semuanya berhubungan sih, tapi belum sampai ke situ. Kita baru sampai pada tahap bagaimana cara menghitung risiko. Kita punya dua saham, yang satu gudang garam, terus yang satu adalah misalkan satu bumi gitu, bumi resources gitu.
Mana yang kira-kira lebih berisiko? Gudang garam atau Bumi Resources? Gudang garam jualan rokok, Bumi itu adalah batu bara, kelompoknya baterai. Bagaimana yang lebih berisiko menurut Anda? Kira-kira mana yang lebih berisiko? Wah, udah lupa nih Pak Jalan manajemen keuangan nih. Awas Dewa. Singkat nggak Mas Dewa? Tadi bisa diulangi Pak, satunya apa ya Pak? Ini ada gudang garam, BGRN, ini ada Bumi. Nah, Bumi. Ini jualan rokok, ini jualan batu bara. Ini gudang garam ya, Kediri itu, ini adalah kelompoknya baterai. Abu Rizal Baterai. Menurut saya lebih berisiko yang itu Pak, yang tambang itu Pak, batu bara itu Pak. Nah ini kan ya, ini ya. Tahunya dari mana Pak lebih berisiko yang ini, yang batu bara? Harga batu bara itu sangat fluktuatif Pak, Oh, sama juga ada internasional juga. Kalau Nah. gudang garam itu biasanya peraturannya di Indonesia aja Pak, jarang sampai ke internasional. Sepanjang banyak orang yang rokok ya gudang garam itu jalan terus kan. Jangankan itu ada fatwa haram merokok aja tetap ini kan dia tetap jalan orang-orang tetap jalan kan. Wah kita yang ngerokok berapa orang kira-kira? Mas Fadil yang ngerokok nggak Mas Fadil? Lihat mukanya kayaknya ngerokok di sini. Enggak, Pak. Oh enggak, serius loh? Oh, jangan bohong. Nggak pernah nyoba Pak saya Pak. Wah, luar biasa. Tapi pas kita bos, kan sudah beberapa nyoba ngerokok saya. Kakak saya dulu pernah nyoba ngerokok, punya kakak perempuan, dia pernah nyoba ngerokok. Terus dibuang, sekali isep dibuang. Wah, batok-batok dia, itu dibuang. Saya juga belum pernah nyoba ngerokok. Tapi kalau dia kan nggak, kakak saya nggak ngerokok karena sekali isep dia batok-batok kan, batok-batok, wah, batok luar biasa. Jadi dijaga. Kalau saya alasan saya sederhana, rokok itu mahal. Jadi saya nggak ngerokok. Jadi saya nggak pernah ngerokok. Tapi saya pernah minum. Ya pernah lah, ini kan ada minuman. Tapi saya pernah minum. Maksudnya alkohol kalau saya pernah minum alkohol. Saya punya teman satu kontrakan. Ini alkohol, perokok juga. Tapi selang berapa lama gitu, alkohol berhenti, rokok juga berhenti. Hebat sih kawan. Cuma jempol kawan saya, luar biasa. Minum berhenti, minum alkohol berhenti, bir itu berhenti, rokok juga total berhenti. Ya nggak total sih. Rokok kadang-kadang kalau ada teman datang rokok ya dia ikut merokok. Tapi itu aja sekedar untuk menghormati teman aja. Tapi secara umum dia nggak pernah merokok lagi. Luar biasa si kawan ini. Mbak Acungin jempol. Ya saya dulu kawan saya banyak yang itu, banyak yang nakal Pak. Teman saya yang rajin ke masjid juga banyak, teman saya yang rajin minum juga banyak. Ya, itu terus dulu di kontrakan saya di Jogja, di Malang waktu saya masih kuliah D3 itu malah kita sering pesta minum. Wah itu kacau itu. Jadi siapa yang mabuk duluan itu kalah atau taruhan. Jadi ada kawan dari Batak itu, wah dia begitu dia merasa udah kepala penuh itu dia langsung kabur gitu, langsung nggak ikutan, keluar dari kelompok itu. Nah ini kacau, ini zaman nakal dulu, jangan diikuti ya. Nah ini gini, tapi dibilang oleh si Fadil tadi, kok Fadil ya? Dewa tadi betul, itu bara itu fluktuatif. Nah makanya kata kuncinya adalah fluktuasi. Semakin fluktuatif, ya semakin tinggi risikonya. Sebenarnya rokok kan enggak. Asal ada orang yang merokok, masih tetap lancar rokok, harga rokok masih gitu-gitu aja, enggak masalah itu. Pikirkan bakal blue chip terus itu, enggak masalah. Nah, kalau ini kan enggak, properti ini kan enggak, fluktuasi. Ya, maka siapa bilang properti itu tidak berisiko? Berisiko. Ada siklusnya itu. Nah, ini kan sudah Anda pelajari di mata kuliah itu kan. Nah, ini kalau saya bikin garis lurus gini, tren begini kan, nah ini kan berarti ada, oh ini ada selisih nih, ini trennya di sini, ini ada selisih, deviasi, sana lagi, set, oh ini selisih lagi, deviasi.
Nah, selisih lagi deviasi. Gitu ya. Nah, semakin besar deviasi, ya semakin tinggi risikonya. Nah, semakin besar deviasi, itu kan deviasi itu selisih antara mean dengan model, saya bilang model aja ya, mean lah. Mean dengan observasi ya. Semakin besar